Hello everyone, Smartpreneurs, selamat datang kembali di program Ngopi, Ngobrolin Pendidikan bersama Pak Yu. Ya, tentunya melalui program ini biarlah kita semua parents sama-sama belajar ya, supaya mendapatkan insight yang luar biasa tentunya dari Pak Yu. Wow, selamat datang kembali Pak Yu. Terima kasih Bro Peter. Senang bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, mantap buat Ya, semua. atensinya luar biasa sekali. Saya juga banyak belajar melalui konten-konten yang sudah kita buat bareng. Kalau di episode sebelumnya kita sudah belajar banyak, di episode kali ini kita akan belajar tentang job seeker atau job creator. Wow, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita membahas lebih lengkap tentang job seeker atau job creator, sebelumnya kita akan melihat video latar belakang dari Pak Yo. Kenapa sih membuat program ngopi ini? Yuk kita simak video ini. Pak Yu adalah seorang tokoh pendidikan entrepreneurial di Indonesia. Sejak tahun 1995, berkarya dan mengabdi mencetak ratusan bahkan ribuan generasi berprestasi. Wujud bukti komitmennya untuk sebuah kontribusi yang konsisten bagi Indonesia, sejak tahun 2010, Pak Yu mendirikan sekolah entrepreneur untuk level TK, SD, SMP, dan SMA. Telah banyak prestasi yang dipersembahkan bagi Indonesia baik nasional dan internasional. Pak Iyo pernah meraih penghargaan sebagai pemuda pelopor bidang kewirausahaan oleh Wali Kota Palembang dan mempersembahkan 3 rekor dunia Guinness World Record pendidikan di Indonesia, sebuah prestasi yang spektakuler. Moto hidupnya adalah Teaching is Giving. Dan sebagai wadah berbagi dan memberi edukasi bagi para orang tua di seluruh Indonesia, kami persembahkan Ngopi Bareng Pak Iyo, ngobrolin pendidikan untuk generasi Indonesia yang lebih smart. Oke, video yang luar biasa yang memberikan kepada kita informasi kenapa sih Pak Yo itu getol banget memberi edukasi pendidikan kepada setiap kita, bahkan secara gratis dan secara all out ya Pak, semua insight itu diberikan Ya, gitu. Apalagi dengan tema episode yang sangat menarik menurut saya antara job seeker dan job creator. Nah, kalau kita bicara tentang tema itu, apa sih Pak perbedaan antara job seeker dan job creator itu sendiri? ya. Sebelumnya mari kita ngopi terlebih dahulu. Yoi, sesuai programnya ya. Ya, tentang job seeker versus job creator. Jadi waktu kita bicara pendidikan, bicara tentang sekolah, bicara tentang kampus, maka dari pendidikan itu kan ada output. Nah, output dari pendidikan itu menghasilkan generasi yang job seeker atau job creator. Nah, job seeker itu maksudnya adalah begitu selesai dari bangku pendidikan, mindsetnya itu adalah mindset seorang pencari kerja, Mhm, job seeker. mhm. Oke. Atau dia begitu selesai dari bangku pendidikan, dia menciptakan lapangan pekerjaan, seorang Mhm, job creator. mhm. Nah, di situasi seperti sekarang ini, kalau kita lihat kondisi pasca COVID-19 nanti, bahkan setelah sedang berlangsung seperti sekarang ini, maka kita melihat bahwa semua dipaksa untuk jadi punya usaha, ya. Mhm, mhm. Karena apa? Karena lapangan pekerjaan makin terbatas. Nah, Oke. ini mau ndak mau, siap ndak siap, suka ndak suka, kita dipaksa dengan situasi dan keadaan. Nah, kalau Mmm, misalnya pendidikan itu sudah mempersiapkan anak-anak dari bangku pendidikan, dari sejak dini, mereka punya mindset jadi kreator, mhm. bukan jadi pencari lapangan pekerjaan, tapi pencipta lapangan pekerjaan, maka saya percaya kota atau negara itu akan sangat maju. Karena apa? Oke. Karena lapangan pekerjaan itu sangat tersedia. Mhm, mhm. Tidak ada lagi kata pengangguran. Karena apa? Karena jumlah lapangan pekerjaan yang sangat banyak Oke. tersedia. Karena semuanya lebih banyak berpikir begitu selesai dari bangku pendidikan, mereka jadi entrepreneur, jadi pencipta Wow. lapangan pekerjaan. Wow, jauh sekali ya pemikirannya ya, Pak, ya. Namun yang saya mau tanyakan adalah kenapa, mindset job creator ini harus dimulai sejak anak-anak, Pak? Apa nggak terlalu jauh? Gitu. Iya, jadi
seorang job creator itu bukan cuma sekedar dilahirkan, tapi memang dipersiapkan sejak dini. Jadi Oke. makin awal dia dipersiapkan, makin dia siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan. Karena mereka sejak kecil bisa dilatih bagaimana menciptakan ide, bagaimana mereka berpikir kritis. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya bisa dilatih sejak kecil. Dan nyatanya itu tidak pernah diajar di sekolah konvensional pada umumnya. Ya, kita dulu taunya belajar sebagai ilmu pengetahuan, sebagai pengetahuan saja. Waktu kita terjun ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya, kita bingung. Kita tidak dipersiapkan untuk siap bekerja, siap menciptakan sebuah peluang. Enggak, kita diajarin seperti itu. Mental kita diajarin sebagai seorang employee, sebagai job seeker. Itu yang terjadi di sekolah-sekolah Indonesia pada umumnya. Oke, jadi memang job seeker dan job creator ini perbedaannya bukan sekedar antara mencari kerja atau memberi pekerjaan sebenarnya. Jauh lebih dari itu influence bagi kota itu sendiri ya Pak ya? Betul, betul. Nah, kalaupun dia seorang employee, dia juga bisa jadi job creator. Maksudnya apa? Dia banyak ide, dia memberikan inspirasi, kontribusi ide, kreativitas untuk perusahaannya. Wow. Nah, sehingga dia benar-benar jadi seorang idola di perusahaannya. Oke. Menarik ini. Jadi apapun pekerjaan yang akan dia jadi influence tetap gitu Pak ya? Betul Bro Peter. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, dia tampil sebagai kreator, job kreator. Karena jadi terus memberikan ide-ide yang baru juga ya tentunya iya, ya Pak ya? Dia tidak pernah kekurangan ide, dia tidak pernah kekurangan kreativitas gitu ya. Tahu saja peluang-peluang apa yang bisa diciptakan ke depan. Nah, itu yang dibutuhkan. Sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan, di profesi apapun. Profesi apapun ya Pak ya? Iya. Entah jadi dokter, entah jadi arsitek, atau apapun itu tetap menjadi influence dan terus jadi bintang ya Pak ya? Betul Nah, sekali. ini menarik sekali dan kita mengerti bahwa pentingnya itu dimulai dari anak-anak. Nah, ini mungkin pertanyaan yang lebih spesifik ya. Bagaimana orang tua memulai gitu? Iya, jadi sebetulnya dari sejak lahir kemudian mereka bertumbuh, mereka sebetulnya diciptakan sangat kreatif. Jadi manusia itu diciptakan sangat kreatif. Berbeda dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Karena manusia punya insting, punya daya pikir, punya nalar. Nah, termasuk di dalamnya adalah kreativitas dan ide tadi. Dan itu tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Nah, terus bagaimana supaya merangsang bisa itu ya Pak ya? Merangsang, menstimulus ide dan kreativitas itu sejak kecil. Nah, itu butuh komunitas, butuh pembelajaran yang bisa menstimulus. Di sekolah kami anak-anak diajar coding sejak dini. Jadi ada kelas coding. Nah, kenapa diajar coding? Nah, bagi beberapa orang, ngapain belajar coding? Tanpa coding pun sudah bisa bikin website, bukan. Bukan. Kenapa mereka harus belajar coding? Sebetulnya di coding mereka belajar tentang berpikir kritis, ya. Di coding mereka belajar berpikir kreatif. Nah, itu yang esensi pentingnya, ya. Karena di situ mereka belajar algoritma berpikir. Nah, di luar coding mereka tidak dapat itu. Nah, jadi butuh pembelajaran yang memang bisa menstimulus mereka punya ide dan kreativitas sejak kecil. Jadi bukan cuma tahu hafalan bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Itulah ya, jangan sampai semua materi yang masuk ke anak-anak kita itu hafalan ya Pak. Karena kan zaman digital, zaman masa depan itu sangat perlu problem solving gitu Pak ya. Betul. Jadi zaman kita dulu kan textbook 1 tambah 1 2. Padahal 1 tambah 1 itu belum tentu 2. Bisa juga 1 tambah 1 itu adalah sama dengan 4 kurang 2.
atau 5 kurang 3, Mhm. atau 2 tambah 0. Mhm. Banyak jawabannya kan, Iya, iya, nggak iya. satu jawabannya, nggak cuma Iya, 2. Nah kita ini dulu menarik kan sekali nih. textbook. Iya, 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 iya. Dan itu harus terus dilatih ya, Pak. Ini nih, kalau tadi kan Pak Yoyo jelasin bahwa sekolah sangat memegang peranan penting untuk merangsang, menstimulus, kreativitas itu. Nah, tentunya juga apalagi zaman pandemi sekarang ini ya, anak-anak banyak waktu dengan orang tua. Ada nggak Pak kiat-kiat orang tua melakukan itu di rumah gitu? Oh, sangat banyak. Jadi misalnya Mhm, waktu mereka santai, lalu mereka sedang melihatkan objek sesuatu, oke. anak-anak sebetulnya bisa diajar untuk menggali. Jadi Mhm, misalnya lagi nonton TV, lalu ada proses jual, beli. Sebetulnya kita bisa ajar si anak-anak tentang bagaimana proses jual beli itu terjadi. Kan tidak mmm, tiba-tiba langsung membayar, ada yang mhm, menjual. Lalu mhm, gimana awal pertama kali mereka mempersiapkan jualannya itu? mhm. Nah itu kan tidak pernah diajar waktu di Iya, bangku iya, iya. sekolah, tidak Benar, benar, benar. pernah. Benar, benar. Nah, bisa waktu sebelum pandemi atau nanti setelah tidak ada lagi pandemi, maksudnya pandeminya sudah terkendali, bisa aja pas waktu jalan-jalan ke mall, kita kasih lihat anak-anak kita lagi makan gitu ya. Oh, ini restoran Mmm, ini kalau dibanding dengan restoran yang sebelah kompetitornya kayak mana ya? Dari sisi menunya, dari sisi harganya. Oh, sebetulnya itu sesuatu hal yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, mhm, tapi mhm. kita tidak pernah menggali dan mengarahkan anak-anak kita untuk berpikir kritis, Oke, proses. oke. Jadi semua harus digali, Pak, ya. Apapun materinya, kontennya, itu anak-anak harus mampu menggali kesempatan dan lain sebagainya, seperti itu ya? Betul. Mmm, Anak-anak TK, saya ingat waktu kecil, anak-anak itu gampang sekali menghafal logo-logo, misalnya logo mmm, kendaraan. Dia mmm, tahu itu mobil Toyota, atau dia tahu itu mobil Mercedes, atau dia tahu itu Mitsubishi. Dari mana? Dari logonya, padahal dia belum bisa baca. oke. Nah, Iya, iya. terus dari situ kita bisa menggali, mengajak mereka untuk berpikir lebih dalam, lebih kritis. Mhm, mhm, Nah, sehingga mhm, dia sejak kecil punya kebiasaan banyak bertanya, mmm, banyak ingin tahu. mmm, Nah, kalau kalau kita kan kebanyakan dulu dididik tidak seperti itu. Bahkan orang tua, "Ah, rese sekali kamu nih, banyak sekali pertanyaanmu." Padahal mhm, itu kita sedang mengunci kreativitas si anak, mhm. menekan kreativitas si anak. Nah, ini yang menarik sih, Ras Pak, mhm, iya, rasa sangat ingin tahu tuh seharusnya malah betul, distimulus, bukan malah dibunuh. mhm. Nah, ini menarik sekali kalau bisa dibilang, peran orang tua tadi. Jangan sampai malas-malesan untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan anak-anak, karena itu juga Betul. sangat menstimulus, mempunyai peran yang sangat besar. Namun sebaliknya kenyataannya sekarang adalah orang tua tidak punya waktu yang lebih, bahkan yang cukup juga jauh ya, seperti itu, Ya. Pak. Nah, mungkin orang tua perlu tahu resiko anak yang menjadi job seeker itu seperti apa pengalaman Pak Yu seperti itu? Ya, kebanyakan saya kalau memperhatikan teman-teman saya, lalu beberapa anak didik kami yang akhirnya saya ngajar sejak tahun 95 ya, jadi banyak sekali lulusan dan alumni dari semua yang kami didik. Jadi Mhm, kami bisa melihat dan membedakan bagaimana seorang job seeker itu. Jadi mereka sangat tidak kreatif, lalu segala sesuatu harus diperintah, harus mmm. didikte gitu ya, karena apa? Inisiatifnya nggak ada ya? Iya, inisiatif nggak ada, kreativitas nggak ada. Jadi kalau ada masalah, mereka nggak tahu problem solving-nya. Oke, Wah, sangat oke. miskin sekali dengan ide-ide dan kreativitas untuk menyelesaikan masalah. Jadi Itu intinya kalau nggak biasanya mau akan repot ke depan, mending repot heeh, sekarang gitu, Pak, ya? iya, kira-kira seperti itu. Ya Betul, sebetulnya betul. bukan merepotkan ya, itu kan anak-anak kita gitu ya. Iya, Nah, iya, jadi iya. kita sebetulnya sedang mendidik mereka, membantu mereka Mhm, untuk menemukan masa depan mereka, memberikan bekal. Jadi bekal itu bukan bicara tentang anak-anak itu disekolahkan, mmm, tapi karakter-karakter dasar sebelum mereka
duduk di bangku sekolah pun mereka sudah bisa dilatih sejak kecil dari usia 2,5 tahun gitu ya. Sebelum mereka masuk playgroup gitu ya, mereka sudah bisa diajak bicara, diajak berpikir Hmm. kreatif gitu ya. Hmm. Itu sejak sejak kecil waktu mereka sudah mulai mengerti berbicara, Hmm. berkomunikasi dengan orang lain itu sudah sangat dibutuhkan. Wow, ini betapa sangat pentingnya ya bahwa golden age itu sangat mempengaruhi masa depannya nanti ya Pak. Iya, jadi Mhm. kan sebetulnya kan guru yang pertama yang ditemukan oleh anak-anak kita di dunia itu kan para orang tuanya, Iya, iya, bukan iya, pembantu atau babysisternya. iya, iya. Heeh. Bahkan saya mengenal beberapa teman Pak, bagaimana sejak kecil itu dipercayakan atau bukan dipercayakan ya, dilatih untuk mengelola keuangannya meskipun tidak memegang uang Pak. Betul, Nah, betul seperti itu, sekali. seperti apa Pak, saran buat kita orang tua? Apakah memang itu benar atau memang tidak direkomendasikan atau seperti apa? Nah, jadi sebetulnya kita tidak pernah ngajarin anak kita itu jadi mata duitan. Saya Oke. sering dengar kata-kata itu, berarti dari kecil anak-anak diajar jadi mata duitan. No, kita Mhm, sebetulnya ngajarin anak-anak sejak kecil mengelola uang. Jadi mengelola bisa ya? ya, jadi bisa saja dia dikasih uang jajan per minggu. Mhm, Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, coba lihat bagaimana mereka mengelola jajanannya. Mungkin tiap minggu kita bisa kontrol, habis di hari keberapa? Cukup enggak? Atau malah ada sisa untuk ditabung. Nah, jadi bisa aja kita belikan celengan atau bukakan rekening. Mungkin kalau masih kecil bikin berdua dengan orang tua gitu ya. mhm, Nah, jadi mereka dari kecil sudah diajar untuk menabung, berinvestasi, ya. mhm, Nah, ini mhm, keren. Nah, kalau sudah bisa per minggu, mungkin ditarik lagi per 2 minggu. Kalau sudah bisa mhm, per 2 minggu, dibikin per bulan. Nah, mhm. sehingga itu jadi gaya hidup mereka sejak kecil. Mereka Oke. punya habit dan punya kemampuan mengelola keuangan sejak kecil. Mhm, Nah, ini mhm, diajarin enggak di sekolah? mhm, mhm. Jadi sebetulnya yang diajarkan di sekolah seharusnya adalah hal-hal yang diperlukan di dunia pekerjaan, Oke, oke. di dunia kehidupan yang sesungguhnya. Mhm, Bukan cuma menghafal atau tahu tentang pelajaran-pelajaran yang textbook, enggak. mhm. Tapi sebetulnya kehidupan-kehidupan nyata yang dibawa dalam proses pembelajaran. Oke. Experiential learning ya, itu Mhm, dibutuhkan, bukan cuma mhm. textbook. Mhm. Wow, luar biasa. Sehingga keuangan ketika dipercaya hal kecil, anak itu akan dipercayakan lebih besar. Bahkan di masa depannya dia udah dewasa, pegang perusahaan, pegang keuangan yang besar, tentunya bisa dipercaya ya Pak ya. Ya, Dan mhm, itulah sebabnya Bro Peter, saya punya mimpi lalu sampai buka sekolah mhm, dengan basis entrepreneurship. mhm, Sebetulnya tujuannya itu, kami rindu Indonesia itu punya generasi entrepreneur yang mhm. sangat besar jumlahnya. Sehingga Oke. Indonesia itu yang katanya tanam apa saja bisa tumbuh. Ya Mhm, Indonesia kan kaya katanya gitu kan. mhm, Lagunya itu tongkat dan kayu jadi tanaman gitu ya. Sangat kaya raya, tetapi kan bukan kaya rayanya yang menentukan, bukan sumber daya alamnya, tapi kan mhm. SDM-nya yang menentukan. Oke, Nah, oke. kaya tapi tidak tahu bisa mengelola Mhm, apa yang dianugerahkan Tuhan untuk Indonesia, apa mhm, gunanya? mhm, Malah selama ini bisa jadi kita jangan-jangan dimanfaatkan oleh negara lain karena kita punya SDM yang sangat terbatas. mhm, Punya punya mhm, SDM yang job seeker bukan job creator. mhm. Hmm. Jadi Wow. butuh sekolah yang seperti saya bangun saat ini. Jadi memang Mhm, mimpi saya sebetulnya adalah banyak orang, banyak sekolah meniru sekolah kami. Jadi kami mmm, tidak takut ditiru. Kenapa? mhm. Karena kami Punya ngerti visi yang konsep sama ini. ya? Iya, punya visi yang sama. Mhm, Supaya apa? Supaya Indonesia ini lebih bisa mampu mengelola sumber daya alam yang ada. Dengan apa? mhm, Dengan SDM yang job creator, bukan job seeker. mhm, mhm. Hmm, kalau seperti itu ya, wah, Indonesia itu enggak lagi disebut negara berkembang,
atau negara miskin gitu, tapi negara yang sangat kaya. Mungkin bukan cuma nomor 5, tapi nomor 1 dunia Wow, perekonomian. wow. Dan ini dimulai dari pendidikan di Oh, dari keluarga. pendidikan, dari pendidikan Wow, luar keluarga. biasa. Kalau bahas ini sungguh luar biasa dan saya yakin Smartpreneur juga ngerti bagaimana pentingnya anak-anak kita dididik. Nah, di sekolah Bapak yang Bapak pimpin itu apakah melayani nih? Anak-anak kan punya punya sifat dan yang lain-lain gitulah. Anak saya seperti ini dan saya butuh bantuan ini. Melayani seperti itu, Pak? Ya, jadi ada seorang tenaga pendidik teman bertanya kepada saya, Pak Yu, apakah di sekolah Pak Yu itu entrepreneur itu menjadi mata pelajaran? Nah, karena mungkin di mindset-nya adalah, oh iya, waktu kuliah dulu ada mata kuliah kewirausahaan. Oh, terus saya jelasin, enggak Pak, di sekolah kita semua bidang studi itu terintegrasi dengan entrepreneurship. Mhm, Jadi artinya semua mhm. bidang studi belajar tentang entrepreneurship, Oke, terintegrasi. oke. Nah, bahkan di tempat kami ada yang namanya Project of Entrepreneur. Jadi anak-anak belajar tentang entrepreneur lewat project-project yang diberikan. Jadi tidak ada ngerjain PR, Mhm, tidak mhm. ada, tidak ada. Jadi mereka ngerjain project. Oke. Nah, jadi namanya Project of Entrepreneur. Lalu ada learning cycle, ada exploring, doing, kemudian planning, communicating, dan reflecting. Nah, 5 tahapan ini sebetulnya adalah 5 tahapan dari sebuah proses untuk mengerjakan sebuah proyek yang akan ditemukan di dunia pekerjaan yang sesungguhnya nanti. Dan itu Mhm. sudah dilatih dari sejak sekolah. Wow. Jadi jadi seorang job creator itu ternyata bisa diajar dari sejak kecil Mhm. Dan harus dilatih ya, Pak, ya? dan harus dilatih. Mhm. Mhm. Nah, saya pernah baca bukunya Robert Kiyosaki, judulnya kira-kira seperti ini, "Mengapa anak yang bernilai A malah jadi karyawan untuk anak yang bernilai C?" Mhm. Jadi maksudnya gini, di kampus dulu atau di sekolah dulu nilai rata-ratanya nggak terlalu bagus, Mhm. tapi dia bisa jadi pemimpin untuk yang pintar-pintar tadi. Mhm. Mhm. Itu karena apa? Itu karena jadi sebetulnya ini kan nyata dan sering kita ketemu dengan teman-teman kita ya. Oh dulu dia nggak terlalu pintar kok, tapi kok sekarang dia jadi bos ya? Atau sebaliknya gitu kan? Atau sebaliknya yang eh, pintar malah jadi karyawan gitu kan? Seperti itu. Nah itu karena apa? Karena membuktikan sekali lagi membuktikan bahwa apa yang didapat di sekolah selama ini itu tidak mendukung dunia pekerjaan yang sebenarnya. Mhm. Jadi ilmu yang didapat di sekolah dan di kampus ternyata tidak membekali mereka untuk siap jadi kreator. Mhm. Mhm. Itu Mhm. membuktikan itu sebetulnya. Jadi di bukunya Robert Kiyosaki dia menceritakan itu. Lalu dia kemudian memberi solusi seperti ini. Mengapa anak-anak tidak diajar sejak kecil untuk jadi kreator? Tidak Mhm. diajar dari kecil tahu tentang uang dan mengelola uang. Tapi Mhm. di Indonesia kan tidak seperti itu, Bro Peter. Di Indonesia dibilang, kalau kayak gitu dari kecil anak-anak diajar mata duitan. Padahal sebenarnya sekolah atau kuliah kan ujungnya kan untuk mencari uang. Mhm. Betul kan? Mhm. Kenapa anak-anak di sekolah supaya pintar? Kenapa? Kalau pintar ya supaya segera dapat pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau sudah bisa bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan kenapa? Ya bisa punya banyak uang. Loh, kalau seperti itu kenapa dari kecil mereka diajar untuk mencari Mengelola. dan mengelola keuangan? Mhm. Diajar prosesnya. Wow, luar biasa. Saya yakin Smart Planner udah mulai terbuka dan tidak terasa kita sudah di akhir di closing. Sebelum kita lanjut ke episode berikutnya, karena episode berikutnya ini menarik sekali. Bagaimana tantangan di masa depan pada generasi anak-anak kita seperti itu, Pak ya. Bahkan Ya, pekerjaan apa yang sangat berkembang, yang berpotensi untuk dikerjakan atau diusahakan seperti itu.
Itu kita akan bahas di episode berikutnya. Namun di sesi closing ini Pak Yu bisa kasih kesimpulan kepada smartpreneur bagaimana agar mereka mengambil take action lah gitu, mengambil langkah supaya mulai mengajarkan entrepreneurship sejak dini pada anak-anak mereka. Ya, jadi entrepreneurship itu ternyata sangat dibutuhkan Hmm. oleh kota, bahkan negara, sebuah negara, apalagi Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam, dan rasanya tidak ada negara lain yang dikasih anugerah sedemikian besar sumber daya alamnya. Tapi sayangnya Indonesia tidak punya sumber daya manusia yang cukup banyak untuk mengelola sumber daya alam yang sangat melimpah ruah ini. Jadi kesempatan buat para orang tua yang punya anak-anak masih kecil-kecil gitu ya, dilatihlah mereka sejak dini, sejak mereka belum ke sekolah malah, untuk punya mindset jadi seorang job creator. Bukan lagi mencari lapangan pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Supaya apa? Supaya mereka menolong diri sendiri, supaya bisa membantu menolong orang lebih banyak lewat Wow. jadi seorang job creator. Wow, luar biasa. Thank you so much Pak Yu buat episode kali ini. Sudah sungguh membekali smartpreneur dan juga saya sendiri sebagai orang tua gitu ya. Dan Bapak Ibu smartpreneur jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kami lebih semangat untuk bahas-bahas konten yang lebih heboh lagi gitu Pak Yu ya. Dan jangan lupa subscribe dan share ke orang-orang yang kita kasihi supaya mereka juga mendapatkan insight yang sama. Mantap. Oke, thank you. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat.